Nah, gitulah nonton. Yap, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen sih. Seperti biasa, kita kembali lagi di konten sini aku ceritain, yang dimana kita mau, sebenarnya intinya sih ngobrol ya. Karena kita kan nggak punya teman, jadi ngobrol di YouTube aja gitu sih. Enaknya punya channel yang udah monetisasi itu gitu. Ngobrol aja jadi 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 capek. Oke, tapi bagaimanapun ya, mm, eh, orang yang bikin konten itu, aku selalu respect gitu, karena bikin konten tuh gak gampang gitu. Dari mikirin konsepnya, dari eh, mikirin komentar netizen juga, dari lihat viewnya yang nggak naik-naik juga. Ya itu keresahan pribadi sih. Tapi gini, ngomong-ngomong cerita penghormatan ya, ada satu video. Ini kenapa aku nggak pernah munculin video di sini? Di harusnya ada video kan, tapi aku nggak mau karena biar kalian searching sendiri aja, biar kalian jangan males lah. Tapi ya, lagian kalian juga udah pasti lihat lah, karena kan kalian juga punya sosial media, nggak mungkin kalian punya YouTube doang kan. Tapi di sosial media, tepatnya tadi di Instagram, jadi aku lihat di Instagram tuh ada sebuah prosesi pemakaman. Jadi di pemakaman gitu, iya proses pemakaman lah ya, ada tendanya, ada peti matinya, peti orang meninggalnya, terus tuh ada liang yang digali kan, liang lahat yang udah digali. Jadi kayaknya itu sebuah penghormatan terakhir seorang yang udah tiada. Terus tuh dibuatlah acara, bukan acara sih sebenarnya, sebuah penghormatan terakhir oleh teman-temannya. Yang buat aku kaget, penghormatan terakhir itu joget TikTok, ada musiknya. Yang aku penasaran, kayaknya itu dia kayaknya itu dia pasti TikTokers ya, atau orang-orang yang bikin konten TikTok. Tapi aku penasaran sih, gimana respon keluarganya gitu, respon keluarga orang yang udah meninggal gitu. Misalnya ini keluarga aku nih ya yang meninggal ini, dan teman-temannya ngebuat penghormatan terakhir dengan joget TikTok di depan peti mati. Aku bakal gimana ya? Atau gini, aku bakal ketawa sih. Maksud aku gini, apa yang mereka kenang ketika si jenazah ini hidup gitu. Anjing, jam-jam 2 malam gini ngobrolin jenazah tuh bodo amat lah. Maksud aku gini, mungkin ketika dia hidup gitu dan udah mulai nggak yakin dia bakal hidup lama lagi, terus tuh dia bilang, kalian nanti kalau aku benar meninggal, kalian harus joget pargoy di depan peti mati aku. Terus tuh teman-temannya, yang bener aja dong, kan gak enak sama keluargamu. Terus tuh ketika dia meninggal beneran, terus disampaikan sama keluarganya, ya udah boleh. Emang ada gitu keluarga yang setuju? Kayak kalau aku gitu, misalnya ada teman-teman saudaraku yang misal dia jadi saudaraku ya, teman-teman nyampaikan aku, bang kami ada permintaan terakhir dari beliau, dia minta dijogetin. Kalaupun kau jogetin dia nggak bakal hidup lagi. Udah ya, dia ini muku kremasi aja udah. Tapi ya gitulah ya kan. Tapi kita nggak tahu tuh dia meninggal kenapa. Mungkin karena terlilit hutang di pinjol, tapi aku nggak tahu sama sekali sih. Tapi ngomong-ngomong cerita orang meninggal kan, di dunia ini cukup pelik, cukup banyak orang meninggal gara-gara kelaparan, dan itu miris ya. Maksud aku gini sih, kelaparan itu kan sebenarnya ya karena kemiskinan kan, jadi kelaparan terus tuh sakit meninggal gitu kan. Tapi di Twitter kemarin aku baca, karena dia bahasa Inggris jadi aku nggak baca banyak, cuman aku lihat sekilas saja. Ada sebuah akun Twitter yang bilang
hanya dengan 2% harta Elon Musk itu bisa mengatasi kelaparan di dunia. Di dunia ya, bukan di satu negara, tapi di dunia. Dengan 2% harta Elon Musk itu bisa selesai kasus kelaparan satu dunia. Berapa gitu, 600 billion dolar gitu kan. 6 juta apa ya? 600 juta. Gitulah pokoknya. Lupa. Tapi gini maksud aku. Kalau lah oke, ini Elon Musk nih. Oke. Aku kasih nih uang aku nih 2%. Anggap aja lah zakat harta 2% ya kan. Walaupun harusnya 2,5% kan. Nah, selesai kelaparan. Apa selesai gitu aja gitu? Maksudnya iya dia nggak lapar lagi. Untuk berapa lama gitu? Sementara yang harus diperbaiki juga banyak kan. Misalnya dari pendidikan, dari peluang kerja gitu, dari kreativitas orang cari uang gitu. Sebenarnya kan masalahnya di situ gitu. Makanya orang nggak sanggup cari uang dan kelaparan dan sakit-sakitan kan gitu kan. Tapi ya gitulah, nggak ngerti juga. Tapi aku pengen tapi ngeri juga sih Elon Musk itu hartanya segitu banyaknya ya. Kok bisa ya? Tapi gini, aku baca apa nonton apa gimana ya, karena aku terlalu banyak dengar podcast sih, jadi aku bingung dapatnya dari mana atau baca ya. Gini, misalnya ada misalnya nih dunia dihentikan nih, tek, secara waktu dan ruang kan. Terus itu uang di seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, terus tuh dibagikan rata lagi ke semua orang. Jadi kayak ya rata aja gitu. Terus itu waktu di play kembali kan, itu beberapa tahun kemudian bakal ada orang kaya lagi dan bakal ada orang miskin lagi. Masalahnya itu di ini, menurut aku, di cara karakter orang mengolah uang itu kan. Iyalah, benar aku, mana mungkin aku salah. Sama kayak gini, misalnya ular itu kan dia kalau makan terus tuh kenyang, berbulan-bulan dia kelaparan lagi, berminggu-minggu sih, karena dia mencernanya itu, habis itu dia berburu lagi. Karena dia kenapa? Karena dia bukan manusia. Ya iyalah, dia bukan manusia. Maksudku kalau dia kayak apa ya kita bilang ya, kalau dia kayak ayam itu kan dia makanannya lebih gampang ya, dia makan daun-daun aja bisa kan, dia cuma ceker, dia nggak perlu menabung gitu, nggak kayak ular, dia harus berburu kan. Jadi ular itu dia lebih pintar ngelola apa namanya, kebutuhan dia, karena dia makan banyak, habis itu dia tidur aja gitu, jadi beban keluarga gitu, nonton TV, nonton Netflix gitu kan, nge-scroll TikTok kayak gitu-gitulah. Ular itu kerjanya gitu, makan terus tuh berminggu-minggu dia mencerna makanannya, habis itu ya dia gitu malas-malasan habis itu. Tapi ngomong-ngomong soal ular, aku lagi merinding aja gitu, karena semalam itu ke rumahku kemasukan ular gitu. Belum masuk sih, masih di teras depan. Ularnya nih dua jari ini, lingkar diameter badannya dua jari ini, lagi di cakar-cakar, lagu diganggu kucing aku kan, gini cek. Untung istriku lihat itu ada ular. Akhirnya tapi aku nggak bunuh, tapi aku usir aja pakai gagang sapu gitu, usus. Nah gitu kan, karena aku percaya dia juga punya keluarga di luar sana yang harus dihidupinnya. Mungkin dia tersesat atau gimana, yang penting kita nggak nyakitin dia kan. Itu yang buat aku merinding. Padahal dulu waktu kecilnya aku tuh aku berani gitu main ular, bahkan ular, kalian tahu si bolang kan? Ya itu dulu aku tuh kayak gitu, aku berani megang ular, berani gini-giniin ular. Bahkan ular kadang-kadang aku buka mulut, berani. Sekarang makin besar makin penakut gitu. Nengok ular aja aku ngusir-ngusir tuh, nengok bukil gitu, geli gitu. Ya gitu aja lah. Kalau untuk segmen pertama ini kayaknya itu aja dulu, karena aku bingung cari bridgingnya, karena aku yakin ular nggak bisa curhat kan. Maka dari itu kita masuk ke segmen curhat pelacur jahat. Oke, kita udah masuk di segmen curhat pelacur jahat ya kan. Jadi
Kenapa gitu? Jelek kali. Ini ada curhatan dari seorang cewek ya. Oke, kita langsung baca aja ya. Bang, nama aku Mira. Aku tuh tahun ini akan lulus sekolah. Belakangan ini aku galau berat karena ayahku ngobrolin masa depan aku. Dia nanya, aku mau ngapain setelah ini? Dia menggali apa kemauan aku. Tapi aku diam membisu sampai dia bosan dan pergi dengan penuh rasa kecewa. Oke. Galau aku sampai pada puncaknya ketika aku dengar obrolan nyokap sama bokap yang berencana ngenalin aku ke anak temennya. Tahu kan akan kemana arahnya? Ya mungkin mau diajak kerja, mungkin disuruh membangun sebuah kota terpencil, atau mau gulung kabel. Siapa tahu anak teman ayahmu musisi gitu kan. Oke. Aku tuh nggak pengen dinikahin bang, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Passion nggak ada, hobi nggak ada, sekolah nggak pinter-pinter amat. Intinya aku bingung mau jadi apa. Gitu aja dah, makasih ya bang. Oh, sebenarnya dia nih bingung aja setelah sekolah tuh mau ngapain ya, karena udah didesak juga sama orang tua. Karena mungkin ya orang-orang tua zaman dulu tuh kan kadang suka gitu, anaknya lulus ya mau ngapain lagi ya, nikah gitu kadang-kadang pusing. Tapi ya Mira, menurut aku kalau kau nggak punya passion, tapi kau nggak mungkin nggak punya hobi. Oke lah kau nggak punya passion, tapi kau kan pasti punya hobi. Sedangkan kau nonton YouTube aja itu bisa dibilang hobi kan. Ada loh cara cari uang dengan nonton video. Ada, cari aja cara cari uang dengan nonton video, ada, pasti ada caranya. Tergantung seberapa kau kuat ngulik dan ngerjainnya secara persisten aja. Atau gini, kalau kau mau pengen gali passionmu, passion itu kok suka ngelakuinnya dan kau rela berkorban aja, rela ngeluarin uang walau nggak dapat apa-apa, itu passion menurut aku. Kau senang aja, puas aja gitu ngelakukannya dan lega aja gitu, apa aja itu passion menurut aku. Kau harus cari itu, dan kau harus cari cara gimana caranya cari uang dari passionmu itu. Kalau kau nggak nemu juga, sebaiknya menurut aku kau kuliah aja gitu. Karena gini, mungkin kau nggak banyak temen, atau nggak terlalu banyak referensi dari orang-orang, jadi atau kau nggak punya idola, bisa jadi. Siapa tahu nanti ketika kuliah kau mulai bersosialisasi dan punya teman-teman baru, kau mulai terinfluence dari hal-hal baru. Di situ kau mulai menemukan tuh kau taunya maunya mau jadi apa gitu. Aku aja ya udah bayangin gitu ketika anakku nanti udah mulai besar, udah mulai remaja, itu umur 15 mulai aku tanya tuh mau jadi apa, nanti 16 tanya lagi, 17 tanya lagi ketika dia lulus sekolah. Kalau dia belum menurut aku jawabannya belum kuat, ya udah kuliah aja, karena nanti di kuliah itu dia menemukan link baru, jaringan pertemanan, jaringan sosialita baru yang akan membuat dia lebih berkembang lagi pola pikirnya. Itu sih, gitu ya, kuliah lah, jangan malas-malas kau. Walaupun kau nggak pinter-pinter amat, kuliah aja. Menurut aku kuliah itu bukan title sarjananya sih yang penting. Ya menurut aku yang penting teman-temannya gitu. Semakin lama kau kuliah kayaknya semakin bagus sih. Nggak usah lulus cepet-cepet amat. Kalau kau misalnya nggak punya banyak kenalan, mending nggak usah lulus cepet-cepet. Ya pintar juga nggak guna-guna amat di kehidupan ini, nggak guna-guna amat. Yang penting itu orang dalam. Gitu ya Mira, semoga tercerahkan. Dan aku mulai nggak nyaman dengan lampu-lampu ini, karena harusnya ada lampu lagi dari sini supaya bayangannya hilang ya kan. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.